Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu pemikiran Islam, yaitu tentang makna dari kalimat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, yaitu alhamdulillah. Ya, berawal dari salah satu surat atau firman yang Allah turunkan, ya, yaitu dalam surah Al-Fatihah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita membahas tentang kata alhamdulillah, ya, itu kan berarti kalimat pujian, ya. Jadi kalimat pujian itu, ya, kalau kita melihatnya secara faktual, gitu ya. Jadi pujian itu kalau kita pelajari banyak hal, ya. Kalau sering orang melihatnya, orang memuji orang lain dan sebagainya, ya. Kemudian Allah pun juga memuji, ya, ya, kayak gitu, memuji Allah sendiri, dia, ataupun memuji makhluknya, ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kalimat pujian, kalau kita lihat itu, ya, ada paling tidak 4 kategori kalimat pujian. Jadi pencipta, ya, yang pertama adalah pencipta memuji dirinya sendiri, ya, sebagaimana Allah sampaikan di firman-Nya, ya, Allah memuji dirinya sendiri, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Kemudian Allah juga memuji makhluknya, ya, seperti yang ada dalam surat-surat Al-Quran, ya, misalkan Allah bersumpah, ya, memuji pada makhluknya, misalkan dalam surah Al-Laili, ya, wasyamsi, ya, itu adalah kalimat pujian pada Allah, kalimat pujian Allah pada makhluknya, ya. Yang kedua, ya. Tapi juga Allah ada kategori yang berikutnya adalah makhluk memuji sang pencipta, ya. Ya, dan itulah yang dikatakan sebagai kalimat syukur, ya, kalimat pujian kepada Tuhan, ya, seperti kalimat alhamdulillah dan sebagainya. Tapi ada juga pujian dari makhluk kepada makhluk yang lain, ya, ya. Memuji karena kepintaran seseorang dan sebagainya, ya. Itu adalah kategori-kategori pujian yang ada, ya, di sekitar kita secara faktual, ya. Dan sekarang kita memahaminya bagaimana, ya, memahami pujian yang ada di tengah-tengah masyarakat secara faktual itu, dan kita memahaminya sebagai
apa. Kalau kita memahami kalimat pujian ini ya, berdasarkan surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah ya, Tuhan semesta alam. Ya. Artinya pujian itu hanya untuk Allah. Ya. Ya. Bukan untuk siapapun. Ya. Ya. Allah lah yang patut dipuji. Ya. Tidak ada pujian bagi selain Allah. Ya. Ya. Walaupun misalkan dalam bentuk-bentuk yang tadi disampaikan, ya Allah memuji dirinya sendiri, ya itu memang Allah punya apa namanya pujian itu memang buat Allah. Allah memuji makhluknya itu ya dalam rangka Allah memuji dirinya sendiri, gitu ya. Karena makhluk-makhluk itu Allah yang ciptakan. Ya. Ya, kalau kemudian manusia kemudian memuji Allah, itu sudah sepatutnya, karena manusia ini adalah hamba Allah. Gitu. Hanya Allah yang harus taat pada. Nah, terus bagaimana kalau memuji orang lain dan sebagainya, ya makhluk lain dan sebagainya? Ya kita harus memahaminya pujian itu hanya untuk Allah. Ya. Sedangkan ke makhluk itu hanya sebagai bentuk upaya kita, ya misalkan kagum, misalkan kita berterima kasih, ya itu suatu hal yang wajar. Tetapi harus ditumbuhkan dalam hati kita, pujian itu hanya untuk Allah. Ya. Kita disembuhkan misalkan dari penyakit, gitu ya, oleh dokter, gitu ya. Ya bukan dokter yang menyembuhkan bagi seseorang itu, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Makanya bersyukurnya adalah kepada Allah. Kalau kepada dokter ya sebagaimana kita berterima kasih ya. Sebagai perantara kita diberikan kesehatan dari Allah. Atau kita misalkan memuji orang lain ya karena kepintarannya dan sebagainya, jeniusnya ya. Kita puji ya. Yang kita puji adalah Allah, subhanallah, karena itu kepintaran yang dimiliki oleh orang lain itu adalah kepintaran dari Allah. Allah lah yang punya itu semuanya, yang menetapkan seseorang, menetapkan makhluknya itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan ya. Sehingga layaknya bagi kita semuanya ya, memuji kepada Allah itu ya suatu hal yang wajib kita lakukan ya. Karena Allah sendiri ya segala puji hanya untuk Allah, dia Tuhan semesta alam, semua apa yang ada di dalam alam semesta ini ya. Kita semuanya akan tujuannya adalah bagaimana pujian itu kita berikan pada Allah ya. Sedangkan fakta-fakta tadi ya, adanya makhluk memuji makhluk ya. Ataupun Allah memuji dirinya sendiri, nah itu semuanya bagian dari pujian itu hanya untuk Allah. Mudah-mudahan kita semuanya paham bahwasanya pujian apapun ya kepada makhluk dan sebagainya itu adalah bukan pujian yang tepat ya. Tapi pujian itu hanya kita harus berikan kepada Allah ya. Kita mengagumi sesuatu karena kepintaran, karena kehebatan dan sebagainya, itu semuanya adalah Allah yang memberikannya ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya kita berterima kasih dengan cara memuji Allah ya. Itulah yang harus kita pahami dan kita lakukan ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya, senantiasa berterima kasih ya, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.